Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada 4 tanda-tanda kiamat kata Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama diangkatnya ilmu. Yang kedua maraknya merebaknya kebodohan di masyarakat. Yang ketiga maraknya minum-minuman keras. Dan yang keempat perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Sudah terjadi pada zaman sekarang. Kalamun qadimul Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijal dimiliki oleh laki-laki, nasibun bagian, mimma dari barang, tarakal walidani yang ditinggalkan oleh orang tuanya, wal aqrabun dan kerabatnya. Walin nisa'i dan dimiliki oleh perempuan, nasibum bagian, mimma tarakal walidani dari barang yang ditinggalkan oleh orang tuanya,
wal aqrabuna, dan kerabatnya, mimma qalla, dari barang walaupun sedikit, minhu, darinya, au kathur, atau banyak, nasibam mafruḍa, dan pembagian itu mafruḍa, sudah ditetapkan, sudah diatur, ada ketetapannya. Ini berkaitan dengan harta warisan. Tatkala ada orang yang meninggal dunia dan ia memiliki seorang anak laki-laki maupun anak perempuan, sama-sama mendapatkan bagian dari harta warisan. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, pihak dari perempuan tidak mendapatkan warisan. Semua akan diambil dari pihak laki-laki, dari putra-putrinya atau dari putra-putrinya, dari putranya atau dari anak laki-lakinya, yang mengambil hak seluruh dari harta warisan dari orang tuanya. Di dalam Islam diatur itu semua. Laki-laki mendapatkan bagian, anak perempuan juga mendapatkan bagian dari harta waris dari kedua orang tuanya. Tidak cuma dari orang tuanya, misalkan ada kerabatnya, pamannya, bibinya juga meninggal dunia, ponakannya itu mendapatkan juga warisan. Aturannya mendapatkan sedikit ataupun banyak itu sudah diatur, sudah ditetapkan. Ada yang ditetapkan mendapatkan setengah dari harta warisannya, ada yang mendapatkan seperempat dari harta warisannya, ada yang mendapatkan seperenam dari harta warisannya, ada yang mendapatkan seperlapan dari harta warisannya, ada yang mendapatkan sepertiga dari harta warisannya, dan juga ada yang mendapatkan seperenam dari warisannya, ada juga yang mendapatkan 2/3 dari warisannya. Jadi ada 6 aturannya di situ. Yang pertama, ada yang mendapatkan setengah dari warisannya, ada yang mendapatkan seperempat dari warisannya, ada yang mendapatkan seperlapan dari warisannya, ada yang mendapatkan sepertiga dari warisannya, ada yang mendapatkan 2/3 dari warisannya, ada pula yang mendapatkan 1/6 dari warisannya. Sudah diatur nasibam mafruḍa, sudah diatur bagiannya. Jadi nggak boleh kita sebagai ahli waris memperebutkan harta warisannya, karena sudah diatur di dalam Al-Quran dengan jelas. Banyak terjadi dalam kehidupan kita, anak-anaknya bertengkar memperebutkan harta warisannya, sampai ada yang membunuhnya, sampai ada yang memperkarakannya, sampai bermusuhan cuma gara-gara harta warisan. Saudara satu dengan yang lainnya bermusuhan gara-gara harta warisan, memperebutkan harta warisan. Berarti kalau di zaman sekarang
masih ada yang bermusuhan, masih ada yang bertengkar gara-gara harta warisan, berarti orang itu tidak mempunyai ilmunya. Berarti orang itu kurang ngopinya. Berarti orang itu kurang kental kopinya. Ilmunya kurang. Berarti masih DO. Makanya kalau sekarang di zaman yang sudah terang menderang seperti ini, warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini, ilmu di mana-mana bisa kita pelajari. Kalau masih ada yang bertengkar, bermusuhan gara-gara harta warisan, berarti orang itu masih masih bodoh. Berarti nggak pernah ngaji. Wa idza hadaral qismata, dan ketika hadir kalian pada waktu pembagian harta warisan itu, ulul qurba, ada juga famili yang datang yang tidak ada urusannya dengan ahli warisnya itu, wal yatama, dan juga ada yang datang dari anak-anak yatim, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berilah rezeki mereka dari harta warisan itu. Wa qulu, dan katakanlah mereka, lahum, kepada mereka, qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang ma'ruf, dengan perkataan yang bijak, dengan perkataan yang baik. Wa qulu, dan berkatalah mereka, lahum, pada ulul qurba wal yatama wal masakin, dengan qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang baik. Jadi kalau sampean hadir di dalam pembagian harta warisan itu, terus di antara mereka juga ada yang hadir kerabat-kerabatnya, ada juga dari anak-anak yatim, orang-orang miskin ikut hadir di situ, berilah mereka rezeki dari harta warisan itu. Tapi tak kala memberi rezeki, membeli harta warisan itu walaupun sedikit, tolong diingat, jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang menyakitkan dalam pemberian itu. Jadi kalau kita mau memberi sedekah, infak dari harta warisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita perkataan yang menyakitkan. Kalau kita memberi, tolong qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang ma'ruf, yang bijak, yang baik. Ini kami infakkan, kami sedekahkan ke panjenengan, terima nggih walaupun sedikit, dan doakan kami semoga hidup kami barokah, seperti itu. Semoga hidup kami bahagia, semoga harta warisan ini membawa keberkahan dalam kehidupan kami. Harus dengan perkataan yang ma'ruf, tak boleh dengan perkataan yang menyakitkan. Tatkala memberi terus diiringi dengan perkataan yang menyakitkan, itu bisa menjadi tertolaknya sebuah amal. Banyak sekarang masih dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara yang satu bermusuhan dengan saudara yang lainnya gara-gara pembagian harta warisannya yang tidak sesuai dengan nasibam mafruḍah, dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh agama. Sudah jelas di dalam Al-Quran ini, dalam pembagian harta warisan, baik itu bagi perempuan, bagi laki-laki,
sanak famili sudah ada ketentuannya. Makanya kita sangat bodoh sekali tatkala kita bertengkar satu dengan yang lainnya gara-gara memperebutkan harta warisan. Pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuha." Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan wa'allimuha, dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Itu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, belajarlah faraid. Faraid ini adalah ilmu yang mengatur tentang waris. Wa'allimuha, dan apabila engkau sudah paham wa'allimuha, maka ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innahu nisful ilmi, maka sesungguhnya faraid itu adalah separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid dan ilmu ini yunsa akan dilupakan. Banyak orang yang enggak akan belajar tentang ilmu. Dan perlu diingat kata Kanjeng Nabi Muhammad, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ingat bahwa ilmu sesuatu yang pertama kali akan dicabut, akan diangkat oleh Allah dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, kalau ilmu sudah dicabut oleh Allah, berarti tanda-tanda kiamat sudah dekat. Karena ada 4 tanda-tanda kiamat kata Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama, diangkatnya ilmu dari bumi. Yang kedua, merebaknya kebodohan. Yang ketiga, maraknya minum-minuman keras. Dan yang keempat, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Jadi ada 4 tanda-tanda kiamat kata Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama, diangkatnya ilmu. Yang kedua, maraknya, merebaknya kebodohan di masyarakat. Yang ketiga, maraknya minum-minuman keras. Dan yang keempat, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Sudah terjadi pada zaman sekarang. Ilmunya sudah gak ada yang mempelajari. Banyak pemuda-pemuda khususnya sebagai penerus estafet perjuangan agama dan bangsa, mereka dalam keadaan bodoh. Banyak karena sudah bodoh perlakuan mereka, gaya-gaya mereka, lifestyle mereka identik dengan
perbuatan yang melanggar agama, seperti minuman keras, seperti perzinahan, sudah banyak terjadi. Ini semua pangkalnya dari ilmu. Orang bodoh karena dia nggak punya ilmu. Orang melakukan perbuatan maksiat karena juga kekurangan ilmu. Orang minum minuman keras, minum homer, nyabu-nyabu, semua karena identik tidak mempunyai ilmu. Tidak ada nur dari dalam hatinya. Perzinahan dilakukan terang-terangan, gandengan tangan, bukan muhrim, bukan suaminya, bukan istrinya, gandengan tangan, peluk-pelukan, cium-ciuman di depan umum, dipertontonkan, bahkan di video, dimasukkan YouTube, dimasukkan Instagram, dimasukkan TikTok. Ini udah tanda-tandanya bahwa kiamat sudah dekat. Semua ini adalah ilmu, pusatnya adalah ilmu. Kalau sudah identik dengan ilmu, kalau sudah berurusan dengan ilmu, tidak lepas dari ulama, tidak lepas dari alim ulama. Sedangkan ulama adalah pewaris dari para nabi. Al ulama'u warathatul anbiya. Sedangkan ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu, tidak mewariskan dinar, wala dirham. Kalau sekarang di zaman now, lam yuwarrithu rupiah wala ringgit, tidak mewariskan dinar maupun dirham. Walakin warrathul ilmah, melainkan para nabi itu mewariskan ilmu. Jadi ulama ini adalah pewaris dari para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzin wafirin, dan barang siapa orang mengambil ilmu itu bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil banyak manfaat, keuntungan, barokah dari ilmu itu. Tidak ada yang lebih penting daripada ilmu. Makanya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Para ulama tidak mewariskan rupiah maupun ringgit. Namun yang diwariskan oleh para nabi, yang dilanjutkan oleh para ulama adalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu itu, faman akhadha bihadzin wafirin, maka hakikatnya orang yang mengambil ilmu itu telah mengambil sebagian yang sangat banyak keuntungannya, banyak barokahnya, banyak manfaatnya. Semua itu tergantung pada ilmu. Sampean pengin sukses dunianya, tergantung ilmu. Sampean pengin sukses akhiratnya, tergantung ilmu. Sampean ingin sukses kedua-duanya, tergantung ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi
wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi faman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau sampean menginginkan sukses dunianya, jangan lupa pakai ilmu. Kalau sampean ingin sukses akhiratnya, jangan lupa pakai ilmu. Kalau sampean ingin sukses kedua-duanya, jangan lupa pakai ilmu. Semuanya adalah ilmu, tidak lepas daripada ilmu. Sedangkan ilmu, al-ilmu nurun. Sedangkan ilmu itu adalah cahaya, nur, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada hati hambanya yang diinginkannya. Makanya kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, dia akan dipahamkan oleh Allah. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan baik menurut Allah, diinginkan baik oleh Allah, maka akan dipahamkan tentang agama oleh Allah. Jangan sampai sampean malas-malesan, tidak disiplin dalam mencari ilmu. Semua ini berakar dari ilmu. Dan ilmu identik dengan para ulama. Dan ulama adalah pewaris dari para nabi. Sedangkan warisan dari para nabi bukan dinar, bukan dirham. Warisan dari para ulama bukan rupiah, bukan ringgit, melainkan yang diwariskan adalah ilmu. Sampai harus sergap untuk mencari ilmu. Makanya sampean kalau nggak punya ilmu juga nggak punya akhlak. Kalau sampean nggak punya ilmu, sama seperti lalat. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Man tarokal adab fahuwa kadubab. Siapa orang yang meninggalkan tata krama, maka ia seperti lalat. Manclok sana, manggon sana, nggak tahu. Baru manggon dari telek, baru hinggap dari telek, manggap ke makanan, hinggap ke makanan, hinggap ke minuman. Ilmunya menyakitkan, tidak bermanfaat. Kalau akhlaknya jelek, kalau akhlaknya buruk, berarti ilmunya juga buruk. Kalau akhlaknya jelek, berarti ilmunya juga jelek, tidak bermanfaat. Padahal ciri-ciri dari seorang mukmin yang sempurna imannya adalah dilihat dari akhlaknya yang baik. Gimana dalilnya? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman dari seorang mukmin dilihat dari kebagusan akhlaknya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang manfaat, diberikan ilmu yang barokah, diberikan ilmu yang membawa kita dari alam kebodohan, dari kebodohan diri kita sendiri menuju alam yang penuh dengan keilmuan, kecerdasan, keberokahan, kebahagiaan, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.